Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, berjumpa dengan kami dalam kajian ilmu fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang tema dalam fikih jinayah, yaitu tentang kafaroh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kafaroh. Apa itu kafaroh? Ada berapa macam kafaroh? Kemudian apa hikmah kafaroh? 3 pembahasan yang akan kita gali dan akan kita pelajari secara lebih mendalam tentang pengertian kafaroh, tentang macam-macam kafaroh, dan hikmah kafaroh itu sendiri. Kepada para penonton, para pemirsa, para pecinta, dan para penggiat kajian ilmu fikih, selamat menyimak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai bahasan kita tentang kafaroh. Di pengertian kafaroh itu adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau karena melanggar sebuah perjanjian. Kafaroh ini secara bahasa kalau kita lihat berasal dari kata kufrun, yang artinya tertutup hatinya. Maksudnya karena tertutup hatinya sehingga dia berani melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, kafaroh adalah sejumlah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat, kafaroh ini merupakan tanda taubatnya seseorang kepada Allah dan sebagai tanda penebus dosa. Ini penjelasan singkat tentang kafaroh yang menjadi tema dalam fikih jinayah. Baiklah, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang macam-macam kafaroh. Kurang lebih ada 6 macam-macam kafaroh. Yang pertama kafaroh pembunuhan, yang kedua kafaroh dihar, yang ketiga kafaroh melakukan hubungan biologis, hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian kafaroh karena pelanggaran sumpah. Yang kelima kafaroh ila, dan yang keenam ada kafaroh karena membunuh binatang buruan sewaktu melaksanakan ihram. Kita masuk kepada penjelasan singkat mengenai macam-macam kafaroh tersebut. Yang pertama tentang kafaroh pembunuhan. Agama Islam ini sangat melindungi jiwa. Darah tidak boleh ditumpahkan dengan cara yang ilegal, dengan cara yang tidak dibenarkan berdasarkan syariat Islam. Karenanya seseorang yang melakukan pembunuhan, baik disengaja atau tidak disengaja atau karena kesalahan, maka konsekuensinya itu harus menghadapi 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dikisos, dihukum mati, atau membayar diat, sejumlah denda harta yang mesti dikeluarkan sebagai pengganti dari kisos. Bagi orang yang melakukan pembunuhan, kafarohnya itu atau penembus dosanya adalah
memerdekakan budak muslim, memerdekakan seorang hamba sahaya yang beragama Islam. Tentu karena zaman sekarang yang namanya perbudakan itu sudah tidak ada, maka pilihannya jatuh kepada yang kedua, yaitu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut ini ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah apabila dalam waktu 2 bulan, kurun waktu 2 bulan, di antara 2 bulan tersebut dia tidak melaksanakan puasa walaupun hanya 1 hari, maka konsekuensinya adalah harus mengulangi kembali puasa tersebut dari awal. Demikian ini beratnya sanksi berupa kafaroh bagi pelaku pembunuhan. Tidak lain Allah menerapkan hukum yang berat sedemikian itu kecuali untuk melindungi jiwa seluruh umat manusia. Sanksi kafaroh ini dapat kita lihat di Quran surat An-Nisa ayat 92. Yang kedua adalah kifarah dihar. Dihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya. Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kau bagiku seperti punggung ibuku." Perkataan seorang suami yang mempersamakan istrinya itu dengan ibunya. Di hari ini merupakan tradisi pada masa jahiliyah yang dianggap sebagai tolak. Akan tetapi setelah syariah Islam turun, ketetapan hukum di hari yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah ini dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa dihar bukanlah talak, dan pelaku dihar wajib menunaikan kafarah dihar sebelum ia melaksanakan hubungan biologis. Konsekuensi dari dihar itu adalah tertolaknya seorang suami untuk berhubungan suami istri. Seandainya dia ingin melakukan hubungan suami istri, maka mau tidak mau harus melaksanakan kafarah atau membayar kafarah. Kafarah bagi seorang suami yang mendihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tidak mampu, maka ia harus melakukan puasa, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana kalau ternyata puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu? Maka pilihannya adalah mengambil pilihan terakhir, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini kafarah dihar bagi seorang suami yang mempersamakan istrinya dengan ibunya. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kafaroh. Yang ketiga adalah kafaroh atas pelanggaran karena melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, bagi pelaku yang melakukan pelanggaran melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan, kafarohnya adalah sama dengan kafaroh dihar. Tinggal disimak kembali apa itu kafaroh dihar. Jadi kafaroh dihar sama dengan kafaroh pelanggaran hubungan biologis di bulan Ramadan, ditambah sejumlah hari berapa kali dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pelanggaran sumpah. Seseorang yang melakukan sumpah, yaitu berjanji dengan mengatasnamakan menyebut nama Allah, kemudian dia melakukan pelanggaran atas janjinya tersebut, maka dia harus membayar kafaroh. Nah, kafaroh bagi pelanggaran sumpah adalah
dengan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Jika tidak mampu, maka bisa diganti dengan memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Apabila tetap tidak mampu, maka dia menggantinya dengan memerdekakan hamba sahaya. Jika itu pun tidak mampu, maka yang terakhir dia wajib berpuasa selama. Baiklah, hadirin, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kafaroh. Masih kita membahas tentang kafaroh yang kelima, yaitu kafaroh ilah. Ilah ini adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya pada masa tertentu. Misal, si suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, saya tidak akan menggaulimu dalam waktu 2 bulan." Nah, sejak saat itu si suami haram lagi, menjadi haram untuk melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, terkecuali dia membayar kafaroh. Kafarohnya itu adalah sama dengan kafaroh sumpah, kafaroh pelanggaran sumpah. Maka kami berpesan berhati-hati kepada suami untuk tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang justru menimbulkan konsekuensi yang berat. Misalnya tadi dengan mengeluarkan kata-kata sumpah ilah. Ini yang kelima. Yang terakhir, bahasan kita yang terakhir, yang keenam, adalah kafaroh bagi orang yang memburu binatang buruan ketika melakukan ihram. Ini dalam fikih haji itu termasuk ke dalam muharramatul hajj, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang melakukan ibadah haji atau ibadah umroh. Bagi orang yang melakukan membunuh binatang buruan ketika sedang melakukan ihram, konsekuensinya, hukumannya adalah membayar kifaroh. Kafarohnya adalah mengganti dengan binatang ternak yang sejenis. Mengganti dengan binatang ternak yang sejenis. Demikianlah bahasan singkat ini tentang kafaroh, yaitu denda yang dibayarkan oleh seseorang atas pelanggaran sekaligus sebagai penebus dosa bagi pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kehilapan, kesalahan, dan apabila rekan-rekan menemukan ketidaksempurnaan, kekeliruan, maka kritik, saran sangat kami nantikan. Akhirnya saya tutup bahasan ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.